Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawali Tirta dari program studi Diploma 4 Pertanahan tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiano Nugroho, Bapak Tulus Subroto, dan Bapak Suwarno, yang mana buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Mei tahun 2017. Buku ini terdiri dari 213 halaman yang dibagi menjadi 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu basis transmisi nilai-nilai pertanahan, bab ketiga yaitu pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan, bab keempat yaitu penutup. Buku ini bercerita tentang menerima transmisi nilai-nilai pertanahan yang ada di Kabupaten Magetan, yaitu agar dapat memperjelas, melindungi, dan memanfaatkan kepemilikan tanah. Transmisi nilai-nilai pertanahan dilakukan oleh petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan kepada para petani di Kabupaten Magetan. Hingga pada akhirnya diterapkan transmisi nilai-nilai pertanahan di Kabupaten Magetan mempunyai dampak, yaitu adanya keadilan dan kesejahteraan sehingga terwujud harmoni sosial. Yang pertama kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Masalah utama petani di Kabupaten Magetan tidak jauh berbeda dengan masalah petani di kabupaten lainnya di Indonesia, yaitu kesejahteraan, yang sekaligus menjadi masalah pokok sektor pertanian. Oleh karena itu, tindakan yang paling rasional bagi petani adalah aktif dalam berbagai kegiatan yang mampu membantunya menjangkau kesejahteraan. Pemberdayaan petani merupakan salah satu cara agar para petani mampu menjangkau kesejahteraan. Ketika pemberdayaan petani sedang diperjuangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan kesejahteraan, maka transmisi nilai-nilai pertanahan merupakan salah satu prasyaratnya. Transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani berpeluang mengalihkan nilai-nilai yang berguna dalam pemberdayaan petani dan mengundang kesediaan para petani untuk menerimanya. Hal ini membuka peluang bagi hadirnya keyakinan dan motif para petani, sehingga dapat membantu terwujudnya tindakan para petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan. Collins English Dictionary 2015 telah menjelaskan bahwa transmisi atau transmission dalam bahasa Inggris adalah tindakan atau proses pengalian dengan motif yang kuat atau memiliki daya. Dengan demikian, transmisi dalam konteks pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan adalah 1. Proses pengalian dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan. 2. Yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas kantor pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran, sehingga cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberikan dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya. Transmisi nilai-nilai pertanahan berlangsung ketika kantor pertanahan Kabupaten Magetan melakukan tindakan dan komunikasi dengan petani, dengan memanfaatkan kepercayaan dan hubungan pribadi. Sebagaimana diketahui, tiap individu petani memiliki perbedaan dalam kemampuan untuk belajar dari petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan. Tetapi hal ini tidak menyurutkan ikhtiar kantor pertanahan dalam memberdayakan petani. Para petugas kantor pertanahan berupaya memanfaatkan modal sosial yang ada di suatu desa agar dapat memberdayakan petani melalui transmisi nilai-nilai pertanahan. Bab kedua yaitu basis transmisi nilai-nilai pertanahan yang bisa dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu petugas kantor pertanahan, para petani, dan interaksi para petugas dan para petani. Nah, kita mulai dari petugas kantor pertanahan. Upaya petugas kantor pertanahan ini dapat dipahami dengan memanfaatkan teori pertukaran sosial yang selanjutnya diketahui bahwa dalam konteks transmisi nilai-nilai pertanahan, petugas kantor pertanahan memperoleh kesempatan yang pertama, mengkonstruksi tindakan atau perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan dengan menginformasikan adanya reward, ganjaran atau manfaat atas tindakan atau perilaku tersebut bagi petani, agar petani berkenan mengulangi tindakan atau perilaku tersebut. Yang kedua, yaitu memberikan informasi kepada para petani bahwa mereka mendapat reward terus-menerus berupa
perlindungan hak atas tanah bila terus-menerus mengulangi tindakan atau perilaku tersebut. Ketiga, memberikan informasi kepada para petani bahwa tindakan dan perilaku tersebut sangat bernilai bagi diri sendiri dan pihak lain, sehingga para petani terdorong untuk mengulangi tindakan dan perilaku tersebut. Keempat, membuka kesempatan bagi terjadinya pertukaran kembali atau re-exchange manfaat yang diperoleh ketika petugas kantor pertanahan dan petani melakukan interaksi. Kelima, penilaian bagi tindakan atau perilaku para petani tidak selalu bersifat ekonomi, melainkan dapat pula bersifat subjektif, misalnya yang terkait dengan perlindungan hak atas tanah. Keenam, mendorong para petani agar tetap melakukan tindakan atau perilaku yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, sehingga mereka dapat terus-menerus memperoleh reward, berupa jaminan atau perlindungan hukum yang terkait dengan hak atas tanahnya. Saat hasil pemahaman teoritis tersebut dipertemukan dengan fakta lapangan, diketahui bahwa transmisi nilai-nilai pertanahan secara faktual berbasis pada petugas kantor pertanahan dan para petani serta interaksi petugas kantor pertanahan dengan para petani. Ketika para petugas kantor pertanahan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan, mereka memiliki motif berupa yang pertama pelaksanaan tugas, yang kedua tunduk pada ketentuan, dan yang ketiga memberi manfaat. Motif ini dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan tugas, batas ketentuan, dan kebutuhan petani. Tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan yang dibekali motif yang kuat ini akhirnya menghasilkan tindakan dan perilaku yang tepat dan relevan. Yang itu tadi adalah pembahasan para petugas kantor pertanahan. Yang kedua yaitu pembahasan tentang para petani. Sementara itu, para petani juga memiliki motif saat menerima transmisi nilai-nilai pertanahan, yaitu agar dapat memperjelas, melindungi, dan memanfaatkan kepemilikan tanah. Motif ini mendorong para petani untuk mengamati yang pertama isi dan pelaksanaan sosialisasi, yang kedua pelayanan petugas kantor pertanahan, dan yang ketiga prospek kepemilikan tanah. Hasil pengamatan petani kemudian memicu kesediaan petani untuk menghadiri sosialisasi, berpartisipasi dalam sosialisasi, menyiapkan alat bukti, mengumpulkan data lapangan, merespon pengumuman, dan menerima sertifikat atas tanah. Setelah selesai pembahasan petugas kantor pertanahan dan para petani, maka sampai pada pembahasan ketiga, yaitu interaksi petugas kantor pertanahan dengan para petani. Saat para petani berinteraksi dengan petugas kantor pertanahan, mereka membangun kepercayaan dan hubungan. Para petani percaya terhadap motif, tindakan, dan perilaku petugas kantor pertanahan, serta ketepatan dan relevansinya. Para petani dan petugas kantor pertanahan juga membangun hubungan berupa hubungan formal, semi-formal, dan personal yang terkait dengan pelaksanaan, serta hubungan personal yang tidak terkait dengan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan. Akhirnya, transmisi nilai-nilai pertanahan dapat terlaksana, yang wujudnya berupa penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu dan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu dilakukan dengan memperhatikan maksud, alasan, prasyarat, prospek, dan prosesnya. Selanjutnya, transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini juga dilakukan dengan memperhatikan maksud, alasan, prasyarat, prospek, dan pelaksanaannya. Transmisi nilai-nilai pertanahan menghasilkan aktivitas yang melindungi kepemilikan bidang tanah para petani, sehingga bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan dan orang lain. Kepemilikan bidang tanah dapat dilindungi saat para petani menyadari bahwa kepemilikan bidang tanah merupakan suatu yang urgent dan prasyaratnya terpenuhi. Hal ini sekaligus memperhatikan prospeknya yang baik, terutama setelah diterbitkan sertifikat atas tanah. Kepemilikan bidang tanah yang semakin kuat, selain bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan, juga bermanfaat bagi tetangga batas, sesama petani, masyarakat desa, serta pemerintah desa. Dampak transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan pada para petani antara lain munculnya semangat perjuangan keadilan di bidang pertanahan, serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial. Saat memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan, para petani berupaya agar mampu memperoleh perlindungan hukum dan pemenuhan haknya, walaupun konsekuensinya yang timbul berupa pemenuhan kewajiban,
sehingga keadilan dapat menjadi instrumen pendorong kemajuan petani. Selain keadilan, transmisi nilai-nilai pertanahan juga mendorong semangat para petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Para petani mengerti makna kesejahteraan dan urgensinya, serta keterkaitannya dengan penghasilan atau pendapatan para petani. Oleh karena itu, merupakan hal yang logis bila kemudian para petani memperjuangkan peningkatan kesejahteraan melalui kerjasama di antara mereka dan dengan pihak lain. Saat keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan, maka terbentuklah peluang munculnya harmoni sosial. Petani dapat berkontribusi dalam mewujudkan harmoni saat mereka telah paham urgensi, prasyarat, dan prospek harmoni sosial. Berbekal semua itu, para petani bekerja sama dengan sesamanya dan dengan pihak lain untuk mewujudkan harmoni sosial. Bab keempat yaitu penutup. Bahwa dengan diadakan transmisi pertanahan di Kabupaten Magetan mempunyai dampak, yaitu yang pertama, keadilan. Saat memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan, para petani berupaya agar mampu memperoleh perlindungan hukum dan pemenuhan haknya. Yang kedua, kesejahteraan. Transmisi nilai-nilai pertanian juga mendorong semangat para petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Petani mengerti makna kesejahteraan dan urgensinya, serta keterkaitan dengan penghasilan atau pendapatan para petani. Yang ketiga yaitu harmoni sosial. Saat keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan, maka terbentuk peluang munculnya harmoni sosial. Petani dapat berkontribusi dalam mewujudkan harmoni saat mereka telah paham urgensi, prasyarat, dan prospek harmoni sosial. Selanjutnya yaitu hubungan isi buku tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara, yaitu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagai warga negara, baik dari petani ataupun sebagai petugas kantor pertanahan. Kewajiban sebagai warga negara yang ada di buku ini diantaranya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hak sebagai warga negaranya yaitu berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum. Contohnya yang ada dalam buku ini yaitu bila hak para petani atas tanahnya sudah terpenuhi dan sudah dilindungi oleh negara atau pemerintah dengan pemberian sertifikat hak atas tanah, maka hal itu sudah dekat dengan keadilan. Petani didorong untuk melaksanakan kewajibannya seperti menggarap tanahnya dengan sungguh-sungguh agar mampu meningkatkan produktivitas. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.